Halo sahabat Merdeka, berjumpa dengan saya Lulu Handayani dalam Top News Selasa 7 Januari 2025. Berita pertama, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memberikan ultimatum keras kepada Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Berita kedua, ex-pelatih Manchester United Louis van Gaal bakal berduet dengan Patrick Kluivert. Juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto berbicara soal peluang penjemputan paksa atau penangkapan kepada Hasto. Tessa mengatakan penjemputan paksa biasanya dilakukan KPK jika penyidik merasa perlu. Sekjen PDIP Hasto Kristianto tak memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi pada Senin kemarin. Hasto beralasan dirinya sedang menghadiri acara persiapan HUT PDIP yang jatuh pada tanggal 10 Januari mendatang. Juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto berbicara soal peluang penjemputan paksa atau penangkapan Hasto. Penjemputan paksa biasanya dilakukan KPK jika penyidik merasa perlu. Menilai ketidakhadiran beliau itu di luar kewenangan kami. Tentunya penyidik juga dapat memanggil kembali ya dengan surat panggilan, bisa surat panggilan kedua kepada yang bersangkutan. Apakah penilaian itu diterima atau tidak, itu kembali diserahkan kepada penyidik. Tetapi yang jelas untuk yang bersangkutan sudah pasti di reschedule. Kemungkinan besar di atas tanggal 10. Ya, saksi maupun tersangka yang dipanggil di KPK itu tentunya diharapkan hadir sesuai dengan panggilan, dikecualikan bila ada hal-hal yang memang bisa diterima, baik itu hal kesehatan maupun ada beberapa kegiatan yang sebelumnya memang sudah terschedule dan itu maklum terjadi di KPK. Tentunya apabila yang bersangkutan sudah menyepakati tanggal pemeriksaan berikutnya dengan penyidik, itu seyogyanya perlu ditaati oleh yang bersangkutan. Dalam hal ini penyidik juga memiliki fleksibilitas untuk bisa melihat alasan ketidakhadiran baik saksi maupun tersangka. Apakah itu bisa diterima atau tidak? Kembali kita ke KUHP. Bila saksi tidak hadir dengan alasan yang patut dan wajar, maka penyidik dapat memanggil kembali dengan surat panggilan kedua. Ya. Jadi seperti itu. Nah, kita kembalikan lagi ke perkara saudara HK. Yang bersangkutan sudah memberikan konfirmasi ketidakhadiran dan penyidik menyetujui akan mereschedule. Apakah nanti dibuatkan surat panggilan kedua atau tidak, itu nanti kita akan lihat. Ya, secara umum bagi saksi yang sudah dipanggil 2 kali, bagi saksi yang sudah dipanggil 2 kali namun tidak memberikan konfirmasi atau tidak ada kabar, maka penyidik dapat menjemput paksa yang bersangkutan dengan menggunakan surat perintah membawa. Itu untuk saksi. Bagi tersangka, maka penyidik bisa mengeluarkan surat perintah penangkapan. Ya, bagi tersangka. Ya, saya pikir saudara HK dalam beberapa kesempatan sudah menyatakan beliau akan taat terhadap prosesnya. Partainya juga akan menghormati prosedur dan proses hukum yang sedang berjalan. Saya pikir ini kita tunggu saja, kita ikuti. Semoga beliau di tanggal yang nanti sudah disepakati dengan penyidik akan hadir di
Gedung Merah Putih. Media Spanyol Marca turut membahas Patrick Kluivert menjadi pelatih timnas Indonesia, menggantikan Sinteyong. Menariknya media Spanyol itu menyebut Kluivert juga akan menjalin duet bersama seniornya, yakni Louis van Gaal. Marca menuliskan bahwa revolusi besar terjadi di tubuh timnas Indonesia setelah PSSI memutus kerjasama dengan Sinteyong dan bergerak cepat mencari pengganti. Fabrizio Romano telah mengungkapkan bahwa PSSI menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala yang baru. Namun, Marca menambahkan bahwa Louis van Gaal juga akan datang sebagai direktur teknik timnas Indonesia. Penunjukan Patrick Kluivert dan Louis van Gaal dinilai oleh Marca bukan tanpa alasan. Timnas Indonesia memiliki target ambisius untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Ketum PSSI Erick Thohir resmi mengumumkan pelatih asal Korea Selatan, Sinteyong, dipecat pada Senin kemarin. Erick Thohir memastikan segera menggantikan posisi STY dengan pelatih baru. Saat ditanya soal sosok Patrick Kluivert menjadi kandidat pelatih timnas, Erick mengatakan bahwa eks-pemain AC Milan dan Barcelona itu menjadi kandidat yang sudah diinterview. Terlalu semangat nih. Dalam beberapa hari terakhir setelah isu pemecatan Sinteyong kan muncul di beberapa media sosial bahwa ada nama-nama yang muncul. Ada yang menyebut Patrick Kluivert, ada yang menyebut ini itu. Mungkin bisa dipastikan siapa Pak penggantinya Sinteyong di timnas Indonesia. Kemudian kedua untuk Pak Marji, tadi pagi disebutkan Pak Marji bertemu dengan Coach Shin. Mungkin apa yang disampaikan Pak Marji kepada Coach Shin mungkin dan apa yang disampaikan Coach Shin kepada Pak Marji bisa diceritakan. Itu aja, terima kasih. Pak Marji, silakan Pak Marji. Terima kasih Pak Ketum. Saya perlu sampaikan berkaitan dengan pertemuan saya dengan Coach Shin. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik, smooth, tidak juga ada persoalan apa-apa. Prinsipnya Coach Shin menerima keputusan pemutusan hubungan kerja antara PSSI dengan Coach Sinteyong, dan Coach Shin mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang sudah diberikan PSSI kepada Coach Shin selama kurang lebih hampir 5 tahun. Dan pesannya Coach Shin mudah-mudahan timnas bisa lolos ke Piala Dunia. Itu aja. Untuk pelatih-pelatih yang diinterview memang ada 3 nama waktu itu. Dan juga berikut beberapa asisten sebagai opsi untuk pendamping pelatih. Karena kita yakini tidak ada pelatih yang sempurna, pasti masing-masing pelatih punya kekurangan. Nah, memang salah satu kandidat yang saya interview yang namanya disebutkan tadi. Tapi daripada menebak-nebak kan tadi saya bilang tanggal 11 sampai tanggal 12 nanti ada press conference jam 4. Lebih baik media bisa bertanya langsung kepada pelatih yang tentu kita sudah sepakati. Gitu. Demikian informasi kali ini bersama saya, Lulu Handayani. Simak berita lainnya hanya di merdeka.com.